Pagi hari pun tiba. Kamu dan Jaemin terkapar basah tak sadarkan diri di atas sebuah kapal pesiar yang tak ada satupun orang di dalamnya. Seisi kota pun tampak sepi. Tak terlihat ada manusia yang berlalu lalang ataupun sekedar menunjukkan batang hidungnya untuk memberi tanda-tanda kehidupan di kota ini. Hanya cuit-cuit burung yang bisa kita dengar. Jaemin terbangun dan tersadar ketika sebuah tai burung terjun di pipi manisnya itu. Ia terbangun dan langsung batuk-batuk dengan air yang keluar dari mulutnya. Ah, sial, umpat Jaemin setelah ia mencolek pipi dan mengetahui bahwa sebuah krim bau yang diidentifikasi sebagai tai burung telah mengotori aset penting miliknya. Namun Jaemin menghiraukan hal tersebut setelah ia benar-benar tersadar ketika ia melihat ke sekeliling lingkungannya yang membuat ia sedikit kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Setelah menilik keadaan selama beberapa saat, Jaemin yang melihatmu masih terkapar mulai menampar-nampar dan menggoyang-goyangkan badanmu. Namun kamu masih belum sadar. Yen, bangun Yen. Sadar Yen, sadar. Jaemin menampar-nampar pipimu. Sorry Yen, gue izin buat ngasih nafas buatan. Jaemin memberikan nafas buatan padamu, meski ilmu yang dia dapat untuk menolong orang dalam keadaan seperti ini hanya ia dapat dari sinetron. Refleks kamu batuk dengan cairan yang cukup banyak keluar dari mulutmu setelah diberikan nafas buatan langsung dari bibirnya Jaemin. Kamu bangun dengan rasa pusing dan bingung untuk beberapa saat. Namun kamu langsung teringat dengan apa yang kalian lakukan di malam hari itu. Kamu dan Jaemin jatuh bersama ke air untuk kembali pada tubuh kalian masing-masing. Jem, kita berhasil. Kamu sangat teramat senang ketika mengetahui bahwa kalian sudah kembali ke dalam tubuh masing-masing. Bahkan sampai senangnya, kamu memeluk erat Jaemin hingga arwahnya hampir keluar sedikit. Jaemin sesak nafas sepersekian detik. Namun ia juga senang mengetahui fakta tersebut bahwa ia sudah kembali ke tubuhnya. Namun tak bisa dipungkiri, ia sangat kebingungan dengan lingkungan di sekitarnya. Yen, tapi apa yang terjadi? Kenapa kita bisa di kapal ini dan semua orang menghilang? Jaemin berusaha menyadarkanmu dengan fenomena aneh yang terjadi di depan mata kalian. Wah, apa yang terjadi? Kamu berdiri mendekat ke pembatas kapal untuk melihat ke sekitar yang tampak kosong dan sepi penghuni seperti kota yang akan mati. Entahlah, semua orang menghilang. Yaudah, kalau gitu kita ke darat dan coba keliling. Siapa tahu ada orang yang bisa bantu kita. Dengan pengetahuan yang ia punya tentang kapal pesiar, Jaemin mengendalikan kapal itu untuk mendekat ke daratan. Untung aja gue nurut sama nyokap gue waktu disuruh belajar ngendaliin kapal pesiar. Ternyata buat ini. Lo keren banget, Jem. Ih, gue Herman deh. Apa sih kurangnya lo? Jangan ngomong gitu, Yen. Gue salting.
Cie salting, Jamin salting. Cukup 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 cukup. Kamu ngelikitikin dagu Jamin gemas. Ya, emang gue kucing digitu-gitu. Jamin hendak menggetok kepalamu dengan bercanda. Ini serius nggak ada orang di sini? Kalian kembali serius pada keadaan dan situasi yang terjadi. Tapi kenapa bisa kayak gini coba? Masa secara tiba-tiba aja gitu hal ini terjadi? Ini nyata gak sih? Ian, coba tampar pipi gue. Jamie nunjuk pipinya. Apa? Lo pengen gue nampar pipi lo di sini? Kamu menyentuh pipi Jamie dengan telunjukmu. Jamie mengangguk tersenyum. Oke, tutup mata karena ini bakal sakit banget. Tanpa pikir panjang, Jamie langsung menutup mata dan bersiap-siap untuk tamparan keras dari tanganmu. Jangan keras-keras, aset gue juga ini. Jamie ketakutan duluan. Belum juga. Dah, siap-siap. Kamu mencium pipi Jamie. Seketika Jamie melotot membeku dengan wajahnya yang memerah karena malu dan diikutin senyuman yang tampak ditahan dari bibir manisnya. Kok gitu sih? Jamie salting parah. Cuy, pipi lo bau. Sorry, gue lupa kalau pipi yang ini bekas diein burung. Anjir lo, kamu mendorong pundak Jamie kesal. Ya maaf. Jim, ini sekolah kita. Kok beda banget dan kelihatan udah cukup lama kosong gitu ya? Beberapa atap juga kelihatan udah kumuh. Mau masuk nggak? Ih, gue jadi merinding. Jamin mengusap-ngusap bulu kuduknya. Ya udah, kita masuk. Kali aja ada petunjuk. Kalian berdua berjalan memasuki gedung sekolah yang luas, sedikit gelap, lembab, dan sepi, sehingga membuat auranya terasa menyeramkan. Yang meski beberapa gedung masih tampak sangat bagus. Ya, tapi interior dan posisi barangnya masih sama persis loh dengan sekolah kita. Kalau kita datang ke masa depan, kayaknya nggak mungkin sepersis ini. Rasanya ini baru kemarin. Kamu udah jamin melihat-lihat sekitar. Jam, ini belum lama. Kita nggak pergi ke masa depan. Coba lihat berita di Mading. Ini berita 2 hari yang lalu pas lu konser. Gua konser. Tapi kan pakai badan lo. Tahu pas kita konser pokoknya. Berarti kita emang ada di waktu saat ini, bukan di masa depan. Benar. Lihat palet ini. Masih basah. Berarti memang belum lama sekolah ini sepi. Pasti ada orang yang ngelukis. Atau bahkan sekolah ini beroperasi seperti pada umumnya. Cuma kenapa? Jim, lo dengar suara nggak? Suara. Jamin mendekat ke arahmu. Lo denger nggak? Itu suara anak-anak di kelas kita. Bentar, gue belum denger. Kalian diam sejenak untuk memperhatikan suara yang muncul. Itu beneran suara anak-anak ya? Bentar, tapi di mana? Kayaknya dari ruangan ini deh. Jamin mencari-cari asal suara. Di bawah meja, di balik gorden, di balik papan tulis, di balik loker, di balik bajumu. Hei, mana mungkin ada di situ? Kamu menyingkirkan kepala Jamin yang sedang mengintip dadamu. Elah, udah tahu juga. Kalian berdua kembali berpikir. Tumbenan ayang gue Jamin gak masuk sekolah. Si En juga kagak masuk loh. Kok bisa barengan gitu ya? Diem loh, gue gak peduli si En gak masuk. Tapi yang jelas mereka pasti gak ada sangkut pautnya. Mana mungkin Jamin gue naksir anak cupu kayak si En. Anjing lah, itu suara si Karina. Gue gak ada pun masih aja diomongin. Lo bisa ngomong kasar, Yen? Itu gak usah dipikirin sekarang. Lo denger juga kan suara si Karina sama si Winter tadi? Denger kok. Anjing lo Karina. Kamu
Kamu berteriak berharap ada yang mendengar suaramu dan membalasnya. Lo ngapain teriak? Oh Gap, ya kali aja mereka dengar suara kita. Woi, ada orang yang bisa denger nggak? Kamu berteriak lagi. Hah? Kalian dengar suara si cupu tadi gak sih? Suara? Hayal loh. Dengerin. Woi, Karina jelek. Lo denger suara gue nggak? Dengar. Woi, cupu, di mana lo? Beraninya ngatain gue jelek? Kita di kelas. Teriak Jamin. Ih, itu kan yang Jamin. Kenapa sama si cupu? Di kelas mana? Gue nggak lihat kalian. Karina bisa dengar suara kita, Yen. Itu artinya kita beda dimensi. Bentar, ini gimana kita bisa balik di dimensi asli kita? Kamu dan Jamin berlarian keluar sekolah, sembari berteriak memohon bantuan agar kalian bisa kembali ke dimensi di mana kalian bisa melihat orang-orang. Yen, apa kita harus nyebur ke air lagi supaya kita bisa balik? Jamin mengide. Haruskah? Ya siapa tahu, kita berdoa aja. Gue gak nyangka hal-hal skeptis kayak gini malah gue alamin sendiri. Yaudah, kita coba nyebur ya Jem. Semoga kita masih hidup setelahnya. Kalaupun gue harus mati karena tenggelam, kalau sama lo, gue gak apa-apa. Kamu dan Jamin pergi ke danau belakang sekolah kalian. Oke Jem, hitungan ketiga, kita nyebur oke? 1, 2, 3. Kalian berdua nyemplung. Kamu muncul di permukaan air kayak mau tenggelam. Jamin yang bisa berenang segera menyelamatkanmu dan membawamu ke daratan lagi. Danau itu sangat dalam ternyata. Ini bukan hal yang kamu inginkan. Yen, lo gak apa-apa. Jamin membawamu ke daratan. Gue nelan air banyak. Jem, gak berhasil. Gimana kita balik? Jamin mengusap-ngusap pundakmu untuk menenangkan. Pasti ada cara. Jamin ngelamun berpikir dengan tatapan kosongnya ke air. Kita breakdown, apa yang kurang? Waktu lo dan gue bisa nyebur dan tukeran tubuh, itu momennya kita ngapain sih? Ya, gue cuma teriak keluh kesah dan keinginan gue, terus gue nyebur, gitu doang. Gue nyebur kedorong anak kecil. Ah, bukan itu. Gue inget, pas sebelum gue kecebur, gue juga lagi ngeluh dan berharap ada seseorang yang gantiin gue konser. Berarti kuncinya di harapan yang sama gak sih? Terus tadi harapan kita gak sama gitu? Ya gak tahu. Emang lo ngarep apa? Balik ke dunia gue. Soalnya gue belum ngasih makan si Roger. Siapa Roger? Hamster gue. Ayolah, masih aja mikirin hamster. Emang lo ngarep apa? Udah gak usah dipikirin. Sekarang gini aja, kita coba lagi, sambil pelukan kayak pas malam itu. Harapannya kita bisa balik ke dunia dimensi asli kita, dan bisa balik kayak normal lagi. Abis itu kita nyebur, oke? Oke, dalam hitungan ketiga, kita nyebur, oke? Sebelum itu kita ucapin harapan kita dulu. Kamu dan Jamin berpelukan dan berharap jika kalian bisa kembali ke dunia dimensi asli kalian. Tuhan, balikin kehidupan normal kita. Kita janji gak bakal banyak ngeluh lagi. 1,
2, 3. Kalian tiba-tiba berada di halaman sekolah kalian dengan basah kuyup setelah sebuah air bekas pel dibuang dari embernya dari lantai 2. Oh, sorry, gue nggak sengaja. Perasaan tadi gue lihat nggak ada orang di bawah. Maaf ya. Teriak Ujang minta maaf karena udah ngebanjur kalian. Perasaan tadi gue udah pastiin deh di bawah nggak ada orang. Kok tiba-tiba ada? Ujang berjalan pergi dengan heran dengan kejadian tadi. Jem, kita balik. Kamu memeluk Jaemin erat karena senang. Jaemin membalas pelukanmu dengan senyuman di bibirnya dan tangannya mengelus-ngelus rambutmu. Syukur, Jaemin terus memelukmu nyaman, sembari mengelus-ngelus kepalamu. Woi curut, ngapain lo peluk Jaemin? Karina keluar dan melihat kalian setelah mendengar suara Ujang yang berteriak tadi. Kamu melihat Karina dari bawah, kemudian melepaskan pelukanmu ke Jaemin. Gue yang meluk YN. Jaemin masih memelukmu dengan nyaman. Ih, kok bisa sih? Karina ngamuk kayak anak kecil yang gak dibeliin cilok. Jaemin berbalik dan menatap Karina yang berada di lantai 2. Mulai sekarang, YN pacar gue. Dan siapapun yang ganggu dia, hilang orang itu. Seisi sekolah yang mendengar hal itu kaget dan menjadi gosip satu sekolah. Karena kini cowok tertampan dan terpopuler udah gak free. Dan yang lebih mencengangkannya adalah Jaemin berpacaran denganmu. Guru Soman yang penasaran dengan apa yang terjadi di luar sudah ancang-ancang membawa penggaris panjang andalannya untuk mencium pantat murid yang nakal. Siapa lagi ini yang buat keributan? Yen, kabur! Dan cerita pun selesai. Apakah kalian mengerti dengan alur ceritanya? Coba komen di bawah. Semoga kalian puas ya. Thanks for watching. Bye-bye.